Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimi sirri wal najwa wa kashifid durri wal balwa. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Walladhi aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat dan menapak tilas perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah risalah ilahiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan masa dakwah selama 23 tahun lamanya dengan dua medan perjuangan yang berbeda. Nabi berjuang di kota Mekah dan berjuang di Madinah. Strategi perjuangan Nabi di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun merupakan tantangan-tantangan tersendiri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit tantangan, cemoohan, bahkan ancaman kematian yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan pesan-pesan Allah kepada masyarakat jahiliyah ketika itu. Namun yang menarik, saudara, dalam tenggang waktu 23 tahun lamanya, kepiawaian strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Islam tersebar ke sekitar Jazirah Arabia. Islam sampai ke Mesir, Islam sampai ke Afrika, bahkan Islam menembus benua Eropa sampai ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia. Tentunya ada strategi yang beliau lakukan bukan tanpa cara. Apa yang pertama? Yang pertama, Nabi membangun kekuatan akidah umat saat itu. Berhadapan dengan kondisi jahiliyah, penyembahan terhadap banyak Tuhan, penyembahan terhadap berhala al-asnam, politeisme berkembang, kemusyrikan terjadi. Namun pertama, landasan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun kekuatan akidah umat, menyampaikan pesan risalah ilahiyah. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai selesai. Saudara-saudara, para sahabat dakwah yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lahir sahabat-sahabat tangguh. Sahabat Abu Bakar imannya bagus. Sahabat Umar kita paham, dia menjadi orang yang membela Rasulullah paling berani, singa padang pasir. Sayyidina Utsman bin Affan konglomerat orang kaya karena akidahnya bagus, jadi orang yang sangat dermawan. Sayyidina Ali seorang intelektual cerdas, ilmunya banyak, namun karena iman dia tetap santun dan tetap tawadhu. Sahabat dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena imannya bagus, maka Nabi melakukan tahapan yang kedua, membangun kebersamaan umat dengan melakukan upaya keteladanan, akhlakul karimah. Akhlakul karimah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dengan akhlak, Nabi membangun keteladanan, kesantunannya. Nabi sebagai seorang Rasul, Nabi sebagai seorang sahabat, Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi sebagai seorang kepala keluarga, maka Nabi bangun dengan keteladanan akhlakul karimah. Akidahnya bagus, akhlaknya bagus, maka ini yang pada akhirnya membentuk ukhuwah di antara orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah. Nabi persatukan mereka dengan iman, Nabi satukan mereka dengan keteladanan, akhlaknya bagus, ukhuwahnya terbentuk, dan pada akhirnya ini yang membangun kejayaan Islam di Madinah, sehingga Yathrib yang merupakan sebuah pedesaan menjadi negeri yang tamadun, negeri yang dibangun dengan peradaban,
atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya Yathrib menjadi Madinah, negeri yang penuh dengan peradaban. Karena itu, belajar dari teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari jaga iman, bangun akhlak, tebarkan ukhuwah. Itulah strategi dakwah Nabi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.